Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan kali ini adalah pertemuan dari dua top grandmaster teman-teman, baik dari kategori wanita maupun kategori pria. Tentunya chess queen atau ratunya catur Alexandra Kosteniuk menghadapi rajanya catur Magnus Carlsen. Dan ini berlangsung pada event Pro Chess League 2023. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Alexandra Kosteniuk sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke-4 dan Magnus Carlsen membalas dengan pion ke C5 sehingga pertahanan Sisilia di papan. Berlanjut kuda ke F3, kuda ke C6, lalu gajah ke B5. Ini adalah variasi Netspenidorf Rossolimo attack. Pion ke G6 mempersiapkan fianchetto, rokade, gajah ke G7, pion ke C3, lalu A6 saat ini. Gajah langsung menukarkan terhadap kuda, pion D menerima, lalu pion ke H3. Dilanjutkan dengan pion ke E5 saat ini, lalu kuda ke A3 bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Menteri ke C7 berlanjut, di mana lanjutan dari hitam ke depan akan mengaktifkan kuda mengancam pion. Sehingga saat ini pion ke D3 cukup penting teman-teman, selain mensupport pion, juga penopang bagi kuda, mengaktifkan juga gajah ke depan. Kuda ke F6, maka gajah ke E3 mengancam pion. Di sini kuda ke D7 mensupport pion dan menteri ke D2 saat ini, di mana sudah menghubungkan benteng satu sama lain, juga menukarkan gajah ke depan. Rokade berlanjut teman-teman, dan gajah ke H6. Apa yang harus dilakukan? Harus diingat benteng ke E8 teman-teman. Sebelumnya seperti ini, apabila kita langsung menerima gajah, memberikan akses menteri teman-teman, dan ini sangat berbahaya ke depan. Semisal kuda ke F6 adalah melindungi ke depan, maka kuda ke G5 ancaman ke depan cukup berbahaya, di mana tugas dari putih hanyalah menyingkirkan kuda. Beberapa cara yang bisa dilakukan, semisal gajah ke D7 pengembangan, maka F4 teman-teman. Kita lihat, di mana tujuannya membuka benteng juga ke depan menekan pion. Pertukaran misalkan terjadi, maka kuda langsung saat ini juga untuk mensupport ke depan mengusir juga kuda. Benteng ke E8, maka tetap benteng ke E1 tetap mensupport ke depan. B5 misalkan, maka E5 sudah bisa dilakukan. Benteng memukul pion, tentunya kuda menerima, dan kita lihat teman-teman menambah tekanan ke depan. Semisal kita ambil gajah ke E8 berlanjut, maka kuda ke G4. Inilah teman-teman bagaimana tekanannya. Menteri ke D6, tetap saja kuda memukul kuda skak, menteri menerima, sehingga menteri saat ini sudah bisa memukul pion H7, dan ini pun skakmat. Sehingga menteri tentunya di H6 untuk menuju ke H7, jangan pernah diberi akses. Kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam posisi Magnus Carlsen merespon dengan benteng berpindah ke E8, maka berlanjut gajah memukul gajah, raja menerima, kuda ke C4 saat ini. Menambah juga tekanan terhadap pion. B5 berlanjut juga mengusir kuda, maka kuda ke E3, kuda ke F6 berlanjut, di mana juga mencegah kuda ke depan bermanuver, lalu C4. Karena tidak mungkin lagi di sini putih memilih kuda ke G4 karena dimakan saja teman-teman, dan kita lihat cukup banyak tekanan ke depan. Oleh sebab itulah di dalam posisi dipilih C4, maka berlanjut B4 tidak menerima, B3 berlanjut, dan A5 saat ini membongkar juga ke depan, membuka juga akses gajah atau bahkan membuka juga akses benteng. Pion ke A3 berlanjut, lalu tentunya gajah ke E6 teman-teman. Menteri ke B2, di mana juga menambah tekanan terhadap pion, juga secara tidak langsung mengancam raja, sehingga kuda ke D7 mensupport pion, mungkin juga sebagai tambahan mensupport pion ke depan untuk melaju. Maka pion memukul pion saat ini, pion C menerima, lalu kuda ke G5 berlanjut mengancam gajah. F6 langsung juga mengancam kuda, sehingga kuda memukul gajah skak, benteng menerima, lalu pion ke D4 mengambil inisiatif menyerang petak pusat. Pertukaran pun terjadi, pion memukul pion, menteri menerima, lalu menteri ke D6 menawarkan menteri. Kita tahu teman-teman bahwa Magnus Carlsen adalah raja endgame, dan ia langsung menawarkan endgame kepada Alexandra Kosteniuk, dan di sini putih menolak, yaitu dengan menteri mundur ke B2. Sebelumnya seperti ini, apabila dicoba misalkan mensupport menteri benteng ke D1, masalahnya menteri memukul menteri, pertukaran kuda ke C5 sangat kuat teman-teman, di mana pion ini ke depan salah satu akan tumbang.
Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini Menteri ke-2, maka Menteri ke-5 lagi-lagi menawarkan, ditolak Menteri ke-2, maka benteng ke-6 saat ini tentunya juga selain mengancam Menteri juga mensupport kuda. Berlanjut Menteri ke-1 dan H5 saat ini tidak langsung terburu-buru memukul pion teman-teman. Pion ke-5 berlanjut di mana mengorbankan pion juga membuka space bagi kuda ke depan, maka Menteri menerima pengorbanan kuda ke-4, benteng ke-4 saat ini. Benteng ke-1 di mana tidak mungkin memukul pion karena benteng memukul kuda, oleh sebab itulah A4 saat ini. Berlanjut benteng memukul benteng, pertukaran menteri menerima Menteri ke-1 saat ini di mana juga selain mensupport pion melaju, menekan pion membuka juga akses benteng. Di sini kuda ke-5. Karena apa? Apabila benteng saat ini ke depan mengancam menteri, juga tentunya mengancam kuda, sehingga kuda ke-5 benteng tetap ke D1 dan menteri ke-3 menawarkan menteri mempersiapkan juga pion bebas ke depan apabila diterima. Menteri ke-2 berlanjut tentunya dan pion memukul pion saat ini mempersiapkan pion promosi, dan putih juga melakukan counter attack dengan E5, maka benteng ke-A1 saat ini menawarkan simplifikasi. Pion memukul pion terlebih dahulu tempo skak, raja menerima benteng memukul benteng, maka menteri memukul benteng skak, raja berpindah dan menteri ke-4 selain juga mengikat menteri karena apabila menteri melangkah kuda akan tumbang juga mempersiapkan pion promosi. G3 berlanjut, maka kuda ke-3 saat ini menghalangi juga teman-teman, dan di sini juga untuk mengancam pion ke depan, maka menteri ke F3 skak, raja berpindah tentunya menteri memukul pion juga mensupport kuda, maka di sini menteri memukul pion skak, raja berpindah ke H1 dan menteri memukul pion G3, di mana langkah selanjutnya tentunya kuda juga untuk ke F2, ini pun skakmat. Dan masih dilanjutkan menteri ke D7 skak, akan tetapi teman-teman, setelah juga tentunya raja berpindah ke H6, di sini juga Alexandra Kosteniuk menyerah karena ia menyadari ia harus memberikan kuda, kalau tidak akan ancaman skakmat ke depan. Karena ini tidak bisa dicegah teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana juga pelajaran berharga yang diberikan oleh juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen kepada juga Ratu Queen dunia Alexandra Kosteniuk. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permanen dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Alexandra Kosteniuk memiliki tingkat akurasi 83,3% dan juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen 92%. Pada teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.